Shalom semua, teman-teman RYC dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian penyembahan bagi nama Tuhan. This is my song, this is my story, Lord. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. Come on, we sing. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side, angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. All the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my
soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Terima kasih atas pujian penyembahan yang sangat baik yang menghantarkan kami ke firman Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar dan bertumbuh bersama. Berkati Ko Kiki yang hari ini akan menyampaikan agar kita semua akan terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam Sobat RYC, kembali lagi kita di RYC On Air. Gue Paulina dan gue harap kalian semua dalam keadaan baik, walaupun di tengah pandemi ini, tapi tetap aja kita semangat untuk dengan firman Tuhan dan kita bertumbuh bersama. Hari ini kita akan dengar sharing yang luar biasa dari Ko Kiki. Hai Ko Kiki. Halo, halo. Dan gue yakin pasti akan memberkati kita semua. Jadi kita langsung aja, Ko Kiki, kita akan bahas apa hari ini? Silahkan. Hari ini kita masih melanjutkan tema kita dalam bulan ini sih. Spesifiknya kita hari ini mau bahas tentang komunitas. Tentang komunitas nih, Po. Tentang komunitas. Kenapa nih dengan komunitas nih? Nah, pengen cerita dulu sih, Po, sebelum mulai ya. Kamu pernah dengar ini nggak? Merek motor Harley Davidson. Oh tentu, yang brem-bremnya kenceng banget itu. Brem-bremnya kenceng banget gitu ya kalau di jalan ya. Iya. Harley Davidson itu kan sebuah merek motor dari Amerika ya. Nah, pada tahun 1980-an, ya udah lumayan lama ya, sekitar 40 tahun yang lalu, perusahaan motor Amerika ini sempat mengalami krisis akibat masuknya produsen motor Jepang ke Amerika nih, Po. Jadi mereka sempat ketar-ketir juga nih karena produsen-produsen motor dari Jepang itu mulai masuk ke Amerika. Nah, mereka sempat tahun 1980 itu si Harley Davidson ini sempat mengalami krisis, tapi hebatnya dalam waktu 25 tahun Harley Davidson itu bisa recovery sampai mereka itu bisa masuk dalam daftar 50 besar merek top global dengan nilai perusahaannya 7,8 miliar dolar US. Bukan 7,8 miliar rupiah ya. 7,8 miliar dolar US. Jadi dalam kondisi krisis, mereka bisa recovery sampai akhirnya masuk dalam 50 top brand secara global dengan kekayaan 7,8 M US dollar. Nah, apa yang dilakukan sama Harley Davidson? Ini kan pasti kan jadi membuat kita bertanya-tanya juga, kok bisa sih sebuah perusahaan, sebuah merek yang sudah pernah mengalami goncangan segitu besar, tapi hari ini seluruh dunia, bahkan sampai kita aja tuh masih tahu, udah masih dengar tentang Harley Davidson gitu, masih terkenal banget gitu kan, image-nya pun juga masih keren gitu di seluruh dunia. Nah, kenapa sih? Apa yang dilakukan sama si Harley Davidson itu? Nah, salah satu strategi yang mereka lakukan nih, Po, mereka tuh menggunakan strategi brand community untuk memasarkan produknya. Jadi mereka
mengumpulkan komunitas-komunitas, jadi mereka membentuk komunitas-komunitas pengguna brand Harley Davidson. Mereka dijadikan sebuah komunitas-komunitas, dan dari situlah mereka mengkomunikasikan brandnya mereka. Oh, itu brand community. Yes, itu strategi brand community, simpelnya seperti itu. Makanya kalau kamu mungkin pernah lihat orang yang pakai Harley Davidson, seringkali itu yang naik itu nggak cuma satu orang. Iya, rame-rame. Nggak cuma satu motor kan, biasanya kan rame-rame kan. Nah, itu yang dilakukan sama Harley Davidson. Mereka membuat komunitas-komunitas tersebut menjadi sangat loyal dengan brandnya mereka. Nah, kalau dalam dunia marketing, itu dikenal dengan strategi brand community. Nah, apa sih sebenarnya brand community? Nah, ini hari ini aku mau bahas sedikit nih tentang brand community. Kamu kan, kita kan pernah lihat nih sama-sama kelompok orang yang lagi naik Harley Davidson. Jadi simpelnya, perusahaan pemilik brand tersebut menggunakan komunitas untuk memasarkan produknya. Itu adalah strategi brand community. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan komunitas sebagai bagian dari strategi pemasarannya. Nggak cuma Harley Davidson doang nih. Kalau misalkan sekarang mungkin kita juga sering lihat ada klub-klub motor yang lain yang nggak menggunakan Harley Davidson, yang menggunakan motor, mungkin motor buatan Jepang, atau motor-motor yang nggak kelas motor gede. Ada juga motor gede yang merek lain. Mereka tuh membentuk sebuah komunitas, dan ternyata komunitas ini pun di-maintain sama perusahaannya kok. Jadi bukan cuma dari orang-orang itu sendiri. Iya, ada koordinatornya. Nah, mereka memaintain si komunitas itu dengan cara ada orang yang memang in charge dari perusahaan tersebut, yang mereka bikinin acara. Yuk nanti seminggu sekali mereka kan ada ngumpul bareng, ada kopi darat bareng, nanti jalan-jalan bareng, mungkin ada event tahunan, event bulanan, mereka pergi touring dan segala macamnya. Nah, kenapa sih perusahaan-perusahaan tersebut sampai membuat strategi seperti itu? Sebenarnya itu kan juga pasti akan keluar biaya, keluar effort, keluar manpower juga untuk bisa ngurusin komunitas-komunitas tersebut. Apa yang membuat si perusahaan tersebut mau menggunakan strategi brand community? Tapi ternyata strategi tersebut tuh terbukti cukup efektif untuk melakukan pemasaran. Ini aku coba untuk jabarin beberapa poin ya. Kenapa strategi brand community ini dibilang cukup efektif? Yang pertama ya, ini kita bayangkan kalau misalnya kita berada dalam sebuah komunitas. Tadi, let's say tadi komunitas motor gede Harley Davidson gitu ya. Orang-orang di dalam komunitas itu akan terngiang-ngiang dengan merek Harley Davidson itu, bener nggak? Kamu misalnya nih, kamu bayangkan, kamu lagi masuk dalam komunitas Harley Davidson. Pasti mereka akan terus kau kan teringat terus Harley Davidson terus gitu. Jarang banget di dalam komunitas Harley Davidson mereka akan membicarakan motor lain. Kalaupun mereka membicarakan motor lain, pasti akan top of mind-nya adalah apa? Harley Davidson. Dibandingin sama Harley Davidson. Akan dibandingin Harley Davidson gitu. Dan ya biasanya akan lebih positif karena ya buktinya mereka tetap menggunakan si motor itu. Yang pertama itu akan membuat orang terngiang-ngiang dengan merek tersebut. Nah itu kalau misalkan bahasa kerennya itu untuk merefresh terus brand awareness-nya. Jadi mereka kan kemanapun jalan Harley Davidson. Yang pertama itu. Yang kedua, orang di dalam komunitas itu akan lebih setia sama brand tertentu, sama brandnya itu. Karena melalui setiap acara-acara komunitas yang dibuat, itu akan membangun emotional bonding. Orang misalnya nih, kamu lagi pergi touring gitu ya, jalan-jalan, touring ke mana, misalnya ke Bali. Itu kan selama perjalanan itu akan membangun memori-memori kan. Wah, kemarin nih, asik banget waktu kita lagi touring, kita berhenti dulu di puncak. Gitu. Kita ngopi-ngopi di warung kopi di pinggir jalan gitu. Nah, itu akan membangun memori-memori tersebut, akan membuat orang punya emotional bonding terhadap brandnya, dan itu akan membuat orang lebih loyal terhadap brandnya. Menyentuh sampai ke hati ya, kok ya? Menyentuh sampai ke hati, betul. Jadi produk itu bukan cuma dipakai secara fisik, tapi juga menyentuh sampai ke kedalaman hati. Yang ketiga, orang di dalam komunitas itu akan saling mempengaruhi untuk memakai brand tersebut. Kalau kamu nggak percaya, kamu coba deh. Kamu hari ini pakai motor nggak, Po? Bisa naik motor nggak? Pakai motor ya. Pakai motor gede nggak? Nggak, Matic. Kenapa kamu nggak mau beli motor gede? Tertarik nggak untuk pakai motor gede? Enggak. Nah,
nih ya, kamu sekarang dalam kondisi nggak tertarik pakai motor gede. Kamu coba, kamu ikut masuk dalam komunitas motor gede. Dalam waktu Iya, di sebulan, 2 tengah-tengah. bulan ke depan, mungkin kamu akan mulai berpikir, iya ya, seru juga ya pakai motor gede ya. Iya ya, Iya. kayaknya asik juga ya. Nah, itu yang dipakai sama perusahaan untuk mengkomunikasikan brandnya. Tadinya orang, ngapain gue pakai motor gede, satu, udah harganya mahal, dua, ngendarain juga susah, tiga, nggak nemu gitu, esensinya apa sih serunya gitu. Tapi begitu kamu masuk ke dalam komunitas itu akan membuat kamu, ternyata seru ya, ternyata, kalau misalkan naik motor gede, tarikannya tuh beda gitu, lebih lebih smooth, lebih suaranya lebih mantep, Indah bareng gitu ya. lebih indah gitu. Teman-teman yang lain semua pada pakai, kita kayak pakai rame-rame itu seru gitu. Masa yang lain Iya. pakai Harley Davidson, gue pakai motor bebek sendirian, kan nggak asik Iya. pasti kan. Nah, Mm-mm. itu dari 3 poin itu tuh membuat ternyata dunia aja tuh udah bisa melihat bahwa komunitas itu adalah sebuah lahan hijau tempat mereka bisa memasarkan produknya, Po. Iya ya. Nah, kalau itu kan untuk produk-produk tertentu ya, dan maksudnya untuk strategi marketing produk-produk ya bisa dikatakan dalam tanda kutip dunia, Ya, komunitas saja dianggap sangat penting dan dipakai jadi alat ya. Gimana hmm. kalau dalam kehidupan kita di gereja atau dalam kekristenan gitu kok? Nah, kalau misalkan kita berbicara soal kekristenan ya ini aku bukan berarti kita, kalau gitu berarti kita jualan dong kok, seperti jualan kekristenan. Iya. Nggak seperti jualan kekristenan, tapi kita melihat bahwa poin-poin kenapa setiap perusahaan itu juga mau menginvestkan waktu, tenaga, manpower-nya dia tuh untuk mengelola Komunitas. komunitas tersebut. Kita mesti lihat poin-poinnya. Yang pertama tadi kan membuat orang teringat terus tuh. Teringat terus dengan brand-nya. Terus yang kedua, membuat orang juga punya loyalitas untuk menggunakan brand tersebut. Dan yang ketiga, orang juga bisa saling mengencourage. Sebenarnya kalau mempengaruhi kan negatif ya. Ini saling mengencourage satu Iya. sama lain untuk mengenakan brand tersebut. Nah, bagaimana kalau itu semua digunakan untuk bukan mengencourage orang untuk menggunakan produk tertentu, tapi mengencourage orang untuk menghidupi kekristenan di dalam hidupnya mereka. Itu kita coba. Nah, hari ini yang kita mau secara spesifik bahas adalah tentang itu. Sebenarnya seberapa penting sih komunitas itu dalam kehidupan kekristenan? Hari ini kita akan coba untuk fokus di sana, Po. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita coba buka Alkitab dulu ya. Kalau misalkan dari sisi Alkitabnya, tuh ya kenapa yang membahas tentang komunitas tuh apa sih? Kita akan coba menyoroti 2 poin terkait hidup berkomunitas. Yang pertama, cara hidup gereja mula-mula. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 42. Nanti ayatnya bisa dibaca gitu ya, karena kita kan sekarang waktunya terbatas. Itu nanti di 1 Korintus, sebenarnya lebih tepatnya 1 Korintus 2, itu tuh membahas tentang kehidupan jemaat gereja mula-mula. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 42 dikatakan bahwa semua jemaat gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam sebuah persekutuan. Jadi yang pertama, seberapa penting sih komunitas dalam kehidupan kekristenan? Yang pertama, karena ketika kita belajar dari jemaat gereja mula-mula, mereka sudah memulai gereja itu dari sebuah persekutuan. Tidak ada jemaat gereja mula-mula yang hidup dalam pertapaan. Sendirian. Kita pasti nggak pernah dengar kan cerita ya kalau misalkan di Perjanjian Baru nabi-nabi beberapa ada yang hidup dalam sendiri, tapi setelah masuk dalam Perjanjian Baru semua jemaat gereja mula-mula itu hidup dalam sebuah persekutuan. Tidak ada yang hidup menjadi seorang pertapa, mengurung diri, mengasingkan diri. Jadi poin pertama, kenapa kita perlu hidup berkomunitas? Memang kita kembali kepada cara hidup jemaat gereja mula-mula yang hidup di dalam sebuah persekutuan. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, di dalam doa Bapa Kami. Kenapa doa Bapa Kami? Pernah kalau misalkan kita baca kisah hidup Tuhan Yesus ya, seringkali itu Tuhan Yesus tuh mengajarkan ketika kita berdoa, pergilah ke kamar, kuncilah pintu, dan kamu berdoa sendiri. Terus Tuhan Yesus juga seringkali diceritain, Tuhan Yesus pergi menyendiri ke atas bukit untuk berdoa.
Dia pergi menyendiri dari kerumunan orang untuk berdoa. Dia pergi bangun pagi-pagi buta menyendiri untuk berdoa. Tapi ketika murid-muridnya meminta untuk diajarkan, Tuhan Yesus, Guru ajarkanlah kami untuk berdoa. Yang diajarkan sama Tuhan Yesus doa apa? Yang diajarkan sama Tuhan Yesus doa Bapa kami. Kalau sendiri harusnya doa Bapak saya dong. Kalau memang itu adalah sebuah ajaran doa, harusnya kalau memang untuk hidup sendiri doa Bapak saya dong. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa dari pelajaran di Rehoboth ini kita juga belajar bahwa doa Bapa kami itu bukan sekedar kalimat doa kan. Bukan sebuah kalimat doa yang dilafalkan sebagai mantra, tapi doa Bapa kami itu lebih seperti formula kehidupan. Itu kalau misalkan nanti mau tahu penjelasan tentang doa Bapa kami, kenapa sih doa Bapa kami formula kehidupan? Nah, itu ada seri khotbahnya tersendiri ya, mungkin bisa didengar tuh dari doa Bapa kami ya, Po ya, itu panjang banget. Iya, panjang banget. Mungkin kita bahas di pertemuan kita sore ini, singkat banget kan. Tapi intinya adalah doa Bapa kami itu adalah sebuah formula doa, bukan kalimat doa. Adalah sebuah formula kehidupan, bukan kalimat doa. Nah, dari situ kita juga bisa belajar bahwa bagian dari formula kehidupan adalah hidup ini bukan sebagai saya, tapi sebagai diajarkan doa Bapa kami. Sebagai sebuah formula kehidupan, bukan doa Bapa saya. Dari 2 poin itu, sebenarnya kita bisa belajar bahwa landasan gereja mula-mula memang adalah hidup dalam sebuah persekutuan, dan Tuhan Yesus pun ketika dia melakukan pelayanan di bumi ini dilakukan dalam persekutuan bersama dengan murid-muridnya, mulai dari 12 murid, ada 70 murid, ada juga 3 murid yang terdekat, tapi intinya dalam sebuah persekutuan, bukan dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus, tapi dilakukan dalam sebuah persekutuan. Kayak gitu sih, Po. Kalau misalkan kita berbicara soal kekristenan ya, dari awal nih, ketika dari awal sudah disebut Kristen itu sudah bukan menunjuk kepada 1-2 orang, tapi dalam sebuah komunitas. Mereka disebut, karena mereka hidup seperti Kristus, mereka disebut sebagai orang-orang Kristen. Kristen itu bukan menunjuk kepada 1 orang, tapi menunjuk pada sekelompok orang yang disebut Kristen. Yang merupakan sebuah jadi komunitas. Pentingnya komunitas dalam kekristenan seperti itu. Kalau memang komunitas dari awal tuh udah penting banget ya, dari awal mula kekristenan dimulai pun dari zaman para rasul, kemudian di doa Bapa kami dan lain sebagainya. Tapi semakin kita ke sini kita melihat bahwa ya komunitas kita di gereja pun tidak sekuat, bahkan tidak sekuat komunitas-komunitas let's say Harley Davidson tadi ya, Ko ya. Gimana ya cara kita bisa belajar gitu dari komunitas-komunitas mereka dulu? Bukan berarti ya kan nggak berarti kita harus hidup seperti mereka dong, ngumpul-ngumpul naik motor atau apa atau nggak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajarin kan, kok? Apa tuh? Gini, kalau misalkan kita berbicara soal komunitas, setiap komunitas itu pasti punya tujuannya, Po. Setiap komunitas pasti ada tujuannya. Kayak contoh tadi ya, dari tadi kan kita bahas tentang komunitas motor. Komunitas motor itu punya tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuannya mereka adalah mereka berkumpul bersama-sama untuk naik motor bareng, untuk mendiskusikan segala sesuatu yang terkait dengan motor, atau yang mereka jalan ya sekedar jalan-jalan pergi dengan naik motor bareng. Tapi semua terikat oleh sebuah tujuan terkait dengan motor. Ya nanti tadi kalau spesifik motor Harley Davidson ya, berarti mereka spesifik tujuannya adalah motor gede dengan merek Harley Davidson. One day kalau misalkan kita ngomongin tadi cuma ngomongin motor, dan ternyata komunitas itu nggak cuma komunitas motor doang. Di luar komunitas motor ada komunitas-komunitas lain. Bisa kita sebut contohnya misalnya komunitas mancing. Ada loh bapak-bapak yang masuk dalam komunitas mancing. Jadi mereka secara berkala akan pergi ke pulau mana atau pergi ke tengah laut sewa kapal, mereka mancing bareng. Dan itu menjadi sebuah komunitas. Ada lagi mungkin kalau misalkan nih teman-teman youth ada komunitas yang masih kuliah, ada komunitas belajar bareng.
Oh iya. Ada komunitas kelompok. Kamu waktu kuliah pasti pernah ngalamin deh, kalau misalkan bikin kelompok tugas gitu ya, pasti akan Udah bikin ada tugas sama orang-orang kelompok-kelompoknya. itu lagi kan. Udah ada Iya, gengnya iya. sendiri kan. Iya, Sebuah benar. komunitas belajar. Nah, tapi memang seringkali komunitas belajar itu jadi komunitas main juga. Tapi nggak jarang juga ada komunitas, ya udah nih just komunitas belajar, nanti komunitas main, gue akan main sama orang yang berbeda. Jadi Iya, tujuannya zaman. adalah untuk belajar gitu ya. Ada juga mungkin kalau di kantor komunitas yang yang terbentuk mungkin bukan karena pilihan kita, tapi karena memang itu rekan satu tim, itu adalah komunitas kerja, komunitas tim kantor, tim kerja gitu, yang kita dalam satu regu, satu kelompok berpunya tujuan untuk menyelesaikan tugas dari kantor. Dalam hidup kita, sadar nggak sadar, kita tuh sering hidup dalam komunitas-komunitas, dan komunitas-komunitas tersebut pasti punya tujuannya. One day tujuan itu hilang, bisa jadi komunitas itu bubar. Contoh tadi komunitas motor. Misalnya udah nggak pakai motor lagi, semua udah pakai mobil, udah sama sekali nggak naik motor. Ya one day mungkin akan bubar. Ya udah, ngapain, nggak ada esensi lagi. Komunitas motor, Iya. tapi yang semuanya dalamnya naik mobil. Yuk kita touring komunitas Iya. motor, tapi naik mobil, ya enggak. Iya. Jadi aneh gitu, pasti akan bubar one day. Komunitas belajar bersama, nggak ada tugas kelompok, ya mungkin udah lulus kuliah gitu, ya udah bubar komunitas belajar bersamanya. Tadi komunitas, apalagi komunitas mancing, udah nggak pergi mancing, ya udah bubar. Bahkan kalau misalkan kita punya teman-teman yang teman nongkrong, teman asik gitu ya, teman pergi jalan-jalan, itu sebenarnya juga sebuah komunitas yang diikat oleh sebuah tujuan. Tujuannya apa? Nggak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah fun, menyenangkan. Makanya refreshing. Makanya kalau temen udah slack, berantem gitu, berarti pasti udah nggak fun lagi. Ketika udah nggak fun lagi, ya bubar. Iya, benar nggak? Kenapa slack terus udah jadi nggak berteman lagi? Iya, karena udah nggak fun lagi. Udah sama dia udah nggak asik. Tiap kali ketemu dia gue empet gitu. Bubar. Tujuannya sudah tidak tercapai. Nah, apa yang membedakan antara komunitas di luar sana dengan komunitas Kristen? Atau komunitas kita komunitas youth. Komunitas youth, kalau misalkan tadi komunitas motor diikat oleh motor, komunitas youth, komunitas Kristen diikat oleh ini, boleh dicatat nih, keinginan untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran untuk jadi sempurna. Itu yang mengikat, itu yang seharusnya menjadi pengikat komunitas Kristen. Kita diikat, orang-orang yang dalam komunitas Kristen itu, setiap individunya diikat dengan sebuah tujuan yang bersama, dengan satu tujuan bersama. Tujuannya adalah sama-sama mau bertumbuh bersama di dalam kebenaran untuk jadi sempurna. Jadi kalau misalkan dalam komunitas Kristen, one day terjadi slack dan udah nggak fun lagi, ya harusnya komunitas itu akan tetap berjalan. Orang yang mengalami slack tersebut juga harus tetap ada dalam komunitas. Kenapa? Karena kita bukan diikat oleh fun-nya. Kita bukan diikat oleh fun-nya. Tapi untuk tujuan yang lain. Meskipun itu komunitas udah boring nih, udah nggak fun lagi nih. Bukan berarti kita cabut dari komunitas itu. Karena tujuan dari komunitas Kristen itu bukan untuk fun. Kalau misalkan, tapi kan kita tetap harus ada fun-nya. Ya it's okay banget, boleh banget. Boleh banget untuk lu bikin komunitas lu tuh jadi fun, tapi bukan itu tujuan utamanya. Apa yang membedakan tujuan utama dari sebuah komunitas dan tujuan sampingan lah? Tujuan fun itu harusnya jadi tujuan sampingannya. Apa yang membedakannya? Kalau tujuan utama, one day tujuan utama itu sudah tidak terpenuhi lagi, komunitas itu boleh bubar, bahkan harus bubar sebenarnya, supaya nggak wasting time. Tapi kalau tujuan sampingan itu hilang, komunitas itu tetap berjalan. Makanya yang jadi salah adalah ketika komunitas Kristen, komunitas youth itu justru menjadikan fun atau menjadikan poin-poin lain sebagai tujuan utamanya. Kebalik, jadi salah. Ketika udah nggak fun, ya cabut. Tapi seringkali bukan sebuah komunitas, bukan yang salah itu bukan komunitasnya, tapi individunya yang punya tujuan yang berbeda. Dia masuk dalam komunitas itu untuk cari fun. Atau ya, dia masuk dalam komunitas itu untuk cari
yang lain, cari jodoh misalnya, punya motif yang lain. Salah nggak kok? Ya nggak salah. Nggak salah juga. Ya lu masuk ke situ untuk cari fun, nggak salah juga. Cari situ, cari jodoh, ya nggak salah juga. Karena bisa jadi itu tujuan sampingan. Iya, bisa. Tapi begitu udah nyemplung, harus mulai belajar berubah mindset-nya bahwa, oh iya sih, masuk dalam komunitas ini tuh bukan untuk cari fun, bukan untuk cari jodoh. Jadi misalnya udah nggak fun lagi atau nggak dapet jodoh di situ, ya lu jangan cabut. Karena tujuannya adalah supaya kita tumbuh bersama di dalam kebenaran untuk jadi sempurna. Itulah tujuan dari komunitas Kristen. Itu yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas lain di luar sana. Nah, berarti penting banget ya. Berarti penting banget ya kok untuk kita satu sama lain dalam satu komunitas itu saling ngingetin, jangan salah fokus ya. Tujuan utamanya penting tuh banget. Ini loh. Gitu. Penting banget. Itu yang harus terus juga di-refresh ke setiap anggota jemaat yang baru, khususnya yang baru join ya. Mungkin kalau baru join kan ekspektasinya bisa jadi beda-beda gitu, kita nggak bisa salahin mereka juga bahwa mereka membawa ekspektasi sendiri. Tapi cara berkala, alangkah baiknya kita juga merefresh kembali, ingetin ya, kita tuh tujuannya untuk tumbuh bersama loh. Jadi kita semua tuh harus tumbuh di sini, kita harus belajar kebenaran juga, kita harus mau berusaha untuk jadi sempurna. Nah, demikian juga kalau sebuah komunitas youth, komunitas Kristen sudah kehilangan tujuan utamanya, yang ada malah kebablasan, oh tadinya fun jadi tujuan sampingan, tapi fun malah jadi tujuan utama, ya sudah waktunya komunitas itu juga introspeksi diri lagi. Leader-leadernya harus introspeksi diri lagi. Kita tuh sebenarnya tujuan komunitas kita ini untuk apa sih? Untuk fun doang kah? Karena semua aktivitas kita semua cuma mengarah ke fun, tapi tidak ada belajar tentang kebenarannya. Tapi semua cuma sekedar fun doang. Nah itu juga perlu introspeksi lagi. Ya aku nggak berani, nggak langsung bilang harus bubar, nggak. Tapi lebih baik introspeksi dan bagaimana ya kita perbaiki keadaan tersebut. Gitu. Jadi penting banget nih Po tentang kita bagaimana kita berkomunitas di dalam kehidupan kekristenan kita. Berarti dalam kehidupan kekristenan itu emang harus berkomunitas atau sebenarnya ya bisa aja kita bertumbuh sendiri atau gimana? Kayak ya lihat aja di perjanjian lama, misalnya kan ada yang misal pakai perjanjian lama, ya udah aku jadi nabi mana aja yang maksudnya sendiri aja hidupnya, nggak bisa berkomunitas gitu. Itu gimana tuh kok? Oke, tapi kalau kita mengacu pada perjanjian lama, ada yang kalau menurutku perbedaan paling signifikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah keberadaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Di perjanjian lama, itu orang-orang yang hidup sendiri itu kan benar-benar punya hubungan yang eksklusif banget sama Tuhan kan. Let's say Elia, dia kelaparan aja Tuhan mengirimkan makanan. Elisa, terus dan nabi-nabi besar lainnya ada dalam Alkitab, meskipun mereka hidup sendiri, tapi kamu lihat bagaimana mereka hidup eksklusifnya sama Tuhan gitu, bercakap-cakap sama Tuhan secara eksklusif. Lalu di perjanjian baru kita tidak bisa seperti itu kok. Bukan berarti tidak bisa, tapi rasanya tidak seperlu itu untuk bercakap-cakap secara eksklusif seperti kayak Tuhan dengan Nabi Elia. Kenapa? Karena setiap kita memiliki Roh Kudus dan Tuhan sudah membuka peluang anugerah ini kepada semua orang. Jadi kita manfaatkanlah itu. Dan jadi ketika orang di dalam perjanjian lama itu hidupnya menyendiri, mereka hidup menyendiri dengan Tuhan. Kalau ketika kita di perjanjian baru, kita itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Bayangkan kalau dulu pada zamannya Elia, dia punya teman-teman yang yang bisa punya interaksi langsung dengan Tuhan sama seperti dia. Mungkin dia akan memilih ya udah daripada gue sendirian dikejar-kejar nih sama ratunya bangsa Israel, Ratu Isabel itu, dengan gue dikejar bareng-bareng gitu kan. Tapi pada zaman itu dia nggak punya pilihan, dia nggak punya teman sepelayanan, dia nggak punya teman sepenanggungan, nggak punya teman-teman yang satu yang satu kuk gitu dengan dia sendiri. Tapi ketika ada pilihan, nah di perjanjian baru kita punya anugerah. Semua orang bisa punya hubungan eksklusif dengan Tuhan. Nah, kita berkumpullah dengan orang-orang itu. Nah, kenapa kita perlu hidup bersama-sama, bersekutu bersama dengan orang-orang yang punya tujuan seperti itu? Kenapa nggak sendirian aja? Nih, aku coba rangkum
menjadi 3 poin. Ini 3 poin sederhananya aja. Mudah-mudahan ini bisa merangkum obrolan kita sore ini. Yang pertama, kita balik lagi seperti yang tadi di awal strategi brand community ya. Pertama, dengan kita berkumpul sama orang yang punya tujuannya sama itu, kita akan terus terngiang-ngiang dengan tujuan itu. Kalau tiap kali kita ketemu dengan teman komunitas kita, teman komsel kita akan teringat lagi, oh ya, sempurna, sempurna, sempurna. Oh ya, LB3, LB3, LB3 lagi. Oh ya, 30 menit, 30 menit, 30 menit ketemu Tuhan. Oh ya, gue harus bangun hubungan eksklusif lagi. Terus tuh terngiang, ngiang. Bahkan sampai satu titik, gue mah kalau ngeliat muka dia, ingatnya LB3 gitu ya. Ingatnya LB3. Dia kalau lihat muka dia, ingatnya pulang aja lah, pulang. Iya. Gitu. Itu kan terngiang lagi sampai satu titik kita tuh nggak bisa ngomongin hal yang nggak mengarahkan kita kepada tujuan itu dengan orang-orang tersebut, karena benar-benar terngiang itu yang pertama membuat kita terimain lagi, karena kan harus diakuin selama kita masih hidup di dunia ini kita kan juga harus memenuhi tanggung jawab kita di tempat kerja. Kita juga akan bertemu dengan orang-orang lain. Kita juga akan menerima input-inputan yang nggak selalu positif gitu. Bisa jadi ada inputan negatif juga. Nah, kita harus terus merefresh diri kita supaya kita jangan hanyut dengan kenegatifan, dengan kita nggak hanyut dengan dunia. Dengan cara itu, yang pertama, dengan kalau misalnya kita berkumpul dalam komunitas orang-orang yang punya tujuan yang sama, kita akan teringat lagi, terngiang lagi. Terus yang kedua, kita jadi punya support system, Po. Oh, iya. Dunia ini tuh kita jadi punya support system. Kalau misalkan dunia ini tuh sudah mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif, itu seringkali tuh kita juga jadi jiper. Aduh, gimana nih caranya gue bisa naik karir di kantor tanpa nyikut orang? Gimana nih caranya gue bisa ngurus-ngurus di pemerintahan tanpa nyogok? Ah, udahlah. Lama-lama kalau kita terus terikut, udah lu nggak akan bisa lah, udah nggak bisa. Lama-lama kebawa juga kita, iya kali ya jiper ya, aduh cuma dengar khotbah doang, enggak lah ini kan cuma di depan mimbar doang, nggak ada lah kenyataannya kayak gitu. Dan terus itu di dunia itu terus di brainwash, nggak bisa, udah semua harus sogok zaman sekarang, nggak bisa, lu jujur, lu harus ikut kanan kiri untuk naik. Lama-lama kita bisa kalah, oh iya ya udahlah nggak bisa nih kayaknya, nyerah. Tapi kalau kita punya komunitas yang bisa mengingatkan kita terus, dan kita bisa melihat, oh ternyata ada orang lain yang bisa yang melakukan itu ya. Orang lain bisa melakukan itu bisa jadi support system buat kita loh. Membuat kita, enggak nih, bisa. Semangat ya. Bisa, iya, buat kita semangat. Si A bisa bilang nggak bisa, tapi ternyata si B bisa nih ngelakuin. Dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Itu jadi support system loh. Buat kita tuh juga, ayo bisa, gue pasti bisa. Si dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Gitu. Iya. Yang kedua, poin yang ketiga, kita tuh juga jadi punya sparring partner untuk mendiskusikan tujuan kita. Tujuan kita yaitu untuk jadi sempurna. Kalau kita ngomongin di luar sana, gue mau jadi sempurna seperti Tuhan, diketawain, Po. Iyalah. Di kantor gitu ya, kita ngomong, apa cita-cita lu? Jadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus juga sempurna. Wah, diketawain lu. Gila. Iya, lu diketawain. Iya, pasti. Mana bisa sempurna sih? Gila, mau jadi Tuhan, murtad lu, gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dengan kita berkumpul dengan orang dalam satu tujuan, dengan tujuan yang sama, itu kayak, ternyata gue gak gila sendirian, ya gitu masa kasarnya gitu ya. Gue gak nekat sendirian nih. Ternyata gue punya nih temen-temen nih. Itu juga akan sama-sama gila. Gitu, ayo kita sama-sama gila bareng gitu. Ya, itu dari 3 poin itu, kita tuh pokoknya harapin ketika kita datang dalam sebuah komunitas, kita juga punya tujuan. Gak cuman, ya udahlah, gue ikut karena disuruh. Aduh, gue ikut karena ya udahlah, nggak enak kalau nggak datang. Tapi kita juga harus punya mindset, gue mesti dapat something dalam komunitas ini. Gak cuma fun doang. Karena kalau fun, bisa jadi yang di luar sana tuh jauh lebih fun. Karena di luar sana nggak ada batasan. Kalau di gereja, ya dalam komunitas youth, lu mau nggak mau ada batasannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, di luar sana fun, gampang kok. Lu tinggal pesan aja minuman keras, atau lu pergilah ke klub, itu udah jadi fun. Lu pergi main seharian, itu jadi fun. Tapi kalau misalnya di dalam komunitas youth kan,
meskipun kita pergi jalan-jalan, nanti ada sesi komselnya lah, ada sesi taat teduh barengnya lah, ada sesi nyanyi-nyanyi rohaninya lah. Ya mungkin lagu-lagu di luar sana bisa jadi lebih menarik gitu. Lebih asik. Lebih asik gitu kan. Tapi kenapa kita perlu datang ke dalam kenapa kita perlu join dalam sebuah komunitas? Karena tujuannya adalah, nih Koko tekanin sekali lagi, kita bertumbuh bersama. We grow together di dalam kebenaran. Untuk apa? Untuk jadi sempurna. Itu goalnya. Jadi jangan cuma datang ke dalam sebuah komunitas, nggak expect apapun. Kita harus expect something. Expect-nya adalah, gue mau bertumbuh nih di sini. Gue mau bertumbuh sampai gue mau jadi sempurna. Nah, kalau kita berbicara soal bertumbuh, berarti komunitas itu bukan hanya berbicara soal 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi itu berbicara soal 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, bahkan sampai di kekalan nanti, kita tuh tumbuh bersama untuk jadi sempurna. Luar biasa. Emang kekal ya harusnya komunitasnya ya jadinya ya. Kekal, karena sampai di kekalan nanti ya, kita ini bayangin aja, ini Koko suka membayangkan ini loh, kalau misalkan kayak ngapain gue ikut komunitas tuh sampai kapan ya? Ada yang pernah nanya juga, lu mau sampai kapan ikut komunitas gitu? Ya paling ntar juga kalau udah punya anak nggak bisa lagi, nggak ada waktu lagi. Nanti kalau lu udah mulai tua juga udah boring, nggak ini. Kok tuh membayangkan ya, kalau misalkan nanti ketika kita punya anak, mungkin waktu akan susah. Kenapa waktunya susah? Ya karena mesti jaga anak-anak. Ya udah ntar pikirin gimana caranya kita bisa ngumpul. Ya mungkin bawa anak-anak. Nanti kalau udah semakin tua gitu ya, 50 tahun lagi, kalau misalkan masih umurnya masih ada gitu ya, masih Tuhan izinkan untuk menghirup napas gitu ya, ya bayangkan nanti Koko dengan teman-teman komunitas Koko tai chi bersama, olahraga bersama, senam aerobik. Senam aerobik, abis senam aerobik kita duduk lagi. Iya ya, dari dulu nih kita punya cita-cita nih, kita bertumbuh bersama nih. Hari ini kita udah sampai mana nih bro? Kalau dulu kita kok kayaknya masih ngeributin soal masih ngeributin soal hal kecil gitu ya. Sekarang kita masih kayak gitu nggak ya? Harusnya sih udah enggak. Jadi akan nostalgia lagi 50 tahun lalu. Oh iya, gue inget nih. Dulu si Koko ini pernah cerita, iya kita mesti masuk dalam komunitas gitu ya. Itu akan teringat lagi 50, dan membayangkan itu indah banget loh. Ya itu nyenengin banget, bener. Aku aja langsung kebayang tadi, wah asik banget ya bisa nostalgia gitu. Ya nanti kalau teman-teman kita mulai pada pergi duluan, di pemakamannya nanti kita bisa bilang, bro tungguin gue di sana ya. Lu jangan main Among Us duluan di sana ya. Tungguin gue. Harus tungguin ya. Tungguin gue di sana ya. Ya gue nyusul lah berapa tahun ke depan, ntar gue nyusul lu di sana. Kita kekalan, kita lanjut lagi, berkomunitas lagi. Kita saling mengasihi lagi. Dan kita menyembah Tuhan bareng-bareng di sana. Gitu, Paul. Jadi berbicara soal komunitas hari ini. Indah banget ya kok. Waduh, aku kesentuh banget. Benar-benar indah banget bayangin kita, apalagi dengan COVID gini ya kok ya. Kan kita banyak misah kayak gini jauh-jauhan. Tapi berpikir bahwa komunitas ini bisa terus bertumbuh, berlanjut. Nggak cuma 5-10 tahun, tapi 20-30 bahkan sampai kekekalan. Karena tujuannya itu kekal itu tadi aku itu benar-benar nyentuh hati banget dan kayak penghiburan banget sih ya. Dan itu yang bikin kita bersemangat ya untuk ikut ke komunitas ini, dan mungkin sekarang belum kebayang, tapi mungkin coba dulu ya kok, dicoba dulu jalanin dan kita akan mulai bisa lihat. Mungkin yang udah berkomunitas ini kan RWC udah berapa tahun udah bisa mulai lihat ke belakang ya, setahun, 2 tahun lalu, mulai coba ajak ngobrol teman-temannya yang pas pertama kali datang RWC ketemu siapa, lu lihat gua kayak gimana dan segala macam, udah bisa gitu ya kok. Dan nanti semoga ke depan bisa kayak gitu lagi. Yes, dan teman-teman itu nanti akan bisa melihat track record kita dan mereka bisa jadi saksi hidup tentang perubahan kita. Iya. Orang-orang itu yang paling tahu kita dari dulu. Lu mah dulu kesenggol dikit bacok gitu ya. Kalau sekarang udah sampai digebukin senyum-senyum aja. Beda lu memang berubah. Aduh, senang banget gitu. Iya, senang banget. Wah, keren banget, emang indah banget soal kayak gitu. Nah, sebelum kita mungkin tutup, mungkin Koko ada pesan untuk teman-teman RWC kita mengenai komunitas? Komunitas ya. Jujur aku sudah menghabiskan hampir setengah hidupku berkomunitas di gereja ya. Dan aku merasakan, kenapa aku ngomong seperti indah, ngomong seberapi-api ini, karena
aku mendapatkan berkat yang sangat banyak dari komunitas itu. Dan Koko pengen banget membagikan ini dan pengen banget membuat teman-teman yang lain di sana di luar sana juga merasakan berkat yang sama seperti yang Koko juga alamin. Maka Koko memberitakan tentang ini, Koko cerita tentang ini. Tujuannya apa? Yuk dicoba dulu deh, dicoba dulu gitu. Coba dulu baru komentar gitu ya. Kalau misalkan bahasa makanan di luar sana kan gitu kan. Iya. Coba dulu baru komentar. Coba dulu. Iya. Coba dulu gitu. Kita kalau ngomongin tadi meskipun tujuan utama yang bertumbuh bersama gitu ya, kok kesannya berat banget. Kita banyak kok unsur fun-nya kok. Ada main Among Us barengnya juga kok. Kita ada main Mobile Legends barengnya juga kok. Ada jalan-jalan. Tungguin cupang bareng juga ya. Ada main cupang bareng juga kok. Ada jalan-jalan nongkrong ke kafe barengan juga kok. Ada jalan-jalan keluar kota kita juga bisa membuat itu fun. Tapi di luar fun, tujuan utamanya bukan fun, karena cuma fun akan berlalu dengan berjalannya waktu. Tapi kita punya tujuan yang jauh lebih mulia dan jauh lebih kekal dibanding itu. Jadi, coba dulu lah. Iya, coba dulu. Oke, pesannya ya, semua ingat ya, coba dulu lah. Oke, mungkin Ko Kiki bisa pimpin kita dalam doa. Yuk, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sesi pada sore hari yang singkat ini, Tuhan. Biar apa yang sudah Kiki sampaikan pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang mendengar, boleh menjadi sebuah kekuatan bagi teman-teman yang mendengar juga. Biar Tuhan, apa yang kami lakukan di dalam komunitas itu boleh benar-benar memberkati hidup kami, boleh benar-benar menyenangkan hatimu juga, dan boleh benar-benar mengarahkan kami untuk bisa menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sama kita katakan. Amin. Amin. Oke, thank you banget Ko Kiki sharing sama Amin ini memberkati banget even buat aku, dan gue yakin teman-teman sekalian pasti berkati banget. Jadi ingat pesan Ko Kiki, coba dulu lah. Dicobain. Ada pengumumannya, kita ada list home habis ini, tolong dilihat, ada kita ada di berbagai tempat, dilihat aja jam-jamnya, disesuaikan dengan jadwal kalian dan kalian bisa langsung kontak personnya di sana. Dan jangan lupa kita juga ada Theology 101 setiap hari Senin di Instagram kita @rehobotyouth. Jadi diikutin, dan minggu depan kita kembali lagi di RWC on Air. Jadi sampai jumpa minggu depan. Dadah.